Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saudara, sudahkah bersyukur hari ini? Bersyukurlah saudara, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua di dalam Kristus Yesus. Saat ini saya juga bersyukur saudara, karena mempunyai kesempatan untuk berbagi renungan untuk kita semua dalam rangka menghadapi wabah corona yang hingga saat ini masih belum mereda juga. Saudara, untuk memudahkan kita mengingat, saya akan sampaikan dengan 3I ya, 3I. Yang pertama saudara, I-nya adalah imunitas. Kita tahu saudara bahwa imunitas itu sangat penting. Karena dengan imunitas yang baik, kita akan kuat menghadapi virus corona itu. Nah, imunitas yang baik itu bisa sumbernya dari luar, yaitu kita mengkonsumsi suplemen-suplemen atau vitamin untuk meningkatkan kekebalan atau imunitas kita. Tapi juga jangan lupa dari dalam kita sendiri, saudara. Dari dalam kita sendiri, kita perlu mengambil sikap gembira, karena sikap yang gembira itu akan juga menjadikan tubuh kita memproduksi zat antibodi dalam jumlah yang banyak, sehingga dengan demikian imunitas kita meningkat. Nah, bagaimana caranya kita bisa imunitasnya meningkat? Satu, dengan menambah masukan untuk kita, untuk jasmani kita, yaitu suplemen-suplemen, antara lain vitamin C ya. Nah, juga tentu saja makanan yang baik, yang bergizi. Lalu saudara, kita tadi saya katakan hati yang gembira ya, mengambil sikap gembira. Sebagaimana tertulis dalam kitab suci Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat. Ya, obat yang manjur untuk kita semuanya. Jadi saudara, bagaimana cara bergembira? Satu, kita bisa bercanda, tertawa, ya, membaca, mendengar yang lucu-lucu. Juga kita bisa bernyanyi, ya, melakukan kegiatan lain yang pokoknya bisa mengembirakan hati kita. Ingat, dengan kita gembira, tubuh kita ini memproduksi zat antibodi yang banyak. Kemudian saudara, I-nya yang kedua adalah ingat janji Tuhan. Ya, ingat janji Tuhan. Janji Tuhan banyak sekali di Alkitab, saudara. Ada berapa puluh ribu aja janji Tuhan untuk kita semua. Dan paling tidak kita mengingat janji penyertaan Tuhan. Dalam kitab Ibrani 13 ayat yang ke-5 dan 6, Tuhan mengatakan, "Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau." Ya, oleh karena itu kita dapat dengan yakin berkata, Tuhan adalah penolongku. Ya, itu saudara, antara lain janji Tuhan. Dan masih banyak lagi janji Tuhan yang lain. Saudara, lalu yang ketiga, imani. Ya, imani janji Tuhan. Atau percayai janji Tuhan. Sebab kita mengingat janji Tuhan, kalau kita tidak percaya juga tidak berefek kepada kita. Nah, bagaimana kita mengimani janji Tuhan dan sampai merasakan dampaknya janji Tuhan itu bagi kita? Saudara, lihatlah kehidupan sehari-hari. Setiap orang, saudara, itu akan terpengaruh oleh apa yang dia dengar. Kalau dia mendengar yang menyedihkan, dia akan meneteskan air mata. Kalau dia mendengarkan yang lucu, dia akan tertawa. Kalau mendengarkan sesuatu yang membakar semangatnya, dia juga akan semangat. Karena itu saudara, kita harus mendengarkan ya, yang positif. Nah, yang jelas positif itu adalah janji Tuhan. Jadi jangan hanya mengingat, tapi juga imani. Nah, bagaimana mengimani supaya itu mempengaruhi diri kita? Saudara, katakan janji Tuhan itu untuk kita. Ya, saya ambil contoh, umpamanya janji Tuhan tadi soal penyertaan.
Lalu kita bisa mengimani dengan mengatakan, ya Tuhan, aku percaya akan janji-Mu. Aku percaya Engkau menyertai aku. Aku percaya Engkau tidak akan meninggalkan aku. Aku percaya Engkau tidak akan membiarkan aku. Nah, saudara, dengan begitu, karena kita mendengar, ya, karena kita memperdengarkan janji Tuhan itu, kita akan mengimaninya. Jadi saudara, itulah 3I yang saya bagikan untuk kita semua. Imunitas kita tingkatkan, ingat janji Tuhan, dan imani janji Tuhan itu. Janji Tuhan itu untuk kita semua, karena Tuhan juga ingin kita hidupnya tidak dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, dan lain-lain yang bisa membuat kita stres dan tidak berdaya. Amin. Tuhan memberkati.